Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya project kiriman dari Pak Joni Mondigir dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengetahui perangkat elektronik yang dikirim Pak Joni, mari kita unboxing paketnya. Ya, perangkat elektronik yang dikirim Pak Joni berupa amplifier audio merek Sansui model AU strip 4900. Sansui AU strip 4900 mulai diproduksi dan dirilis pada tahun 1975 hingga 1977. Sebagian besar catatan pabrik mencatat tahun perilisan luas di pasaran pada tahun 1976. Amplifier ini memiliki daya maksimum 2x38 watt pada impedansi speaker 8 ohm. Pada konten sebelumnya, kita sudah membahas dan merestorasi Sansui model AO strip 2900. Bagi sobat elektro yang belum menonton, silahkan buka videonya. Baik, terima kasih Pak Joni atas kepercayaannya kepada saya untuk mengerjakan proses restorasi perangkat ini. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan Pak Joni. Saya akan upayakan semaksimal mungkin. Kelengkapan panel depan perangkat nampak seperti ini. Ada perbedaan fitur antara model AU strip 4900 dengan model AU strip 2900. Pada model AU strip 4900, saklar mode filter suara ditambah dengan mode low. Sedangkan pada model AU strip 2900 hanya saklar mode high saja. Kemudian pada model AU strip 4900 terdapat soket input mikrofon beserta potensio pengatur levelnya dan saklar muting. Sedangkan pada model AU strip 2900 tidak dilengkapi dengan fitur input mikrofon. Perbedaan lainnya adalah pada model AU strip 4900 memiliki daya amplifier 38 watt per kanal audio. Sedangkan pada model AU strip 2900 memiliki daya amplifier 15 watt per kanal audio. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada saat proses analisis kerusakan dan perbaikan mengenai perbedaan tersebut. Kelengkapan panel belakang perangkat seperti ini. Tidak ada perbedaan dengan model AU strip 2900. Ada kerusakan parah pada baut penjepit kabel terminal output speaker terjadi pada kedua grup sistem A dan B. Konsumsi daya total tertera pada stiker sebesar maksimal 90 watt. Impedansi speaker yang disarankan adalah 8 ohm. Skrup pengencang masih utuh terpasang pada cover atas dan samping. Kondisi permukaan cover masih terawat, tidak banyak terkena korosi. Kabel sumber input AC utama menggunakan steker standar negara pembuatnya, yaitu model A. Untuk bisa dipergunakan pada standar di negara kita, maka harus menggunakan adapter model atau tipe C. Menurut pemilik, perangkat ini saat digunakan pada casing terdapat aliran arus listrik. Secara otomatis, jika dipegang terjadi sengatan listrik. Coba kita hubungkan kabel input AC ke sumber listrik. Kemudian uji permukaan casing dengan test pen. Ya, lampu neon test pen menyala mengindikasikan adanya aliran arus AC tegangan tinggi
pada casing. Kondisi seperti ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita tidak bisa melanjutkan menguji kondisi rangkaian dengan menghubungkan menggunakan speaker. Langsung saja kita bongkar casing serta komponen di dalamnya. Selanjutnya, lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Saya ingatkan, bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru. Skrup cover atas, bentuk dan model sudah beragam, sedangkan baut cover samping masih asli bawaan perangkat. Audio amplifier Sansui model AO strip 4900, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Sepertinya amplifier ini pernah terendam air banjir. Terlihat kotoran berupa lumpur tanah yang sudah mengering. Marking di modul PCB utama nyaris tidak terlihat karena dikotori oleh lumpur. Begitu juga dengan komponennya. Transistor penguat akhir sejumlah 2 pasang untuk masing-masing kanal audio, nomor seri sudah beragam. Sepertinya pernah mengalami beberapa kali perbaikan. Lapisan bawah PCB modul preamplifier dan tone control sangat kotor. Hal ini sangat wajar karena usia perangkat sekitar 40 tahun lebih. Bisa kita lihat perbedaan dengan model AO strip 2900 pada modul PCB utama atau power amplifier. Selain perbedaan daya, pada model ini juga dilengkapi dengan rangkaian speaker protector. Seperti halnya pada model AO strip 2900, saklar power utama bersatu dengan saklar mode konfigurasi output speaker. Saklar dioperasikan dengan cara diputar. Ya, sekarang kita periksa di bagian mana terjadi kebocoran arus input AC utama. Lakukan pengukuran resistansi pada kabel input AC terhadap bodi atau casing. Ya, terdeteksi adanya resistansi antara jalur kabel input AC utama dengan logam casing. Walaupun resistansi lebih dari 100 kilo ohm, namun ini tetap berbahaya. Coba lepas sekring pengaman input AC utama. Nilai arus sekring sebesar 2 ampere. Sekring bukan asli bawaan perangkat, pernah mengalami pergantian. Ukur kembali resistansi jalur kabel input AC terhadap bodi. Apakah masih terdeteksi kebocoran? Ya, antara jalur kabel input AC dengan bodi masih terukur resistansi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kebocoran arus AC terjadi pada saklar power utama. Terlihat kontrol shaft saklar bengkok, kemungkinan mengalami benturan atau faktor lainnya, saya tidak tahu. Untuk mengatasi masalah ini akan kita lakukan setelah semua modul dan komponen selesai dibongkar. Berikutnya kita bongkar casing dan seluruh modul rangkaian. Harap diingat posisi baut, skrup, sambungan kabel, dan posisi modul rangkaian. Jangan sampai lupa saat proses instalasi ulang. Di area saklar fungsi banyak menempel cairan minyak. Sepertinya bekas melumasi saklar, namun bukan dengan cairan kontak cleaner. Sepertinya yang terjadi pada saklar power utama, seperti halnya pada saklar fungsi input. Saklar dibersihkan dengan cairan yang bukan peruntukannya, sehingga muncul sifat konduktif pada penyekat isolator di bagian saklar.
Sebagian baut pengencang saklar sulit dilepas, harus menggunakan obeng impact. Komponen dan modul PCB pada panel depan telah terlepas. Kondisinya seperti ini, banyak kotoran lumpur menempel pada PCB dan komponen. Untuk melepas modul PCB utama atau power amplifier, lepas semua sambungan kabel ke transformator power supply, grounding, terminal output speaker, dan tone control. Ini adalah modul PCB utama yang berisi rangkaian power supply, power amplifier, dan speaker protector. Komponen utama power amplifier menggunakan dua pasang transistor komplementer untuk masing-masing kanal. Kemasan transistor TO3 sering disebut juga sebagai kemasan jengkol di Indonesia. Kemasan ini terbuat dari logam berbentuk bulat pipih dengan dua pin baut pengencang yang dirancang khusus untuk menyalurkan panas tinggi ke pendingin. Dua pasang transistor penguat akhir telah dilepas beserta plat pendinginnya dari PCB. Terlihat transistor yang masih asli bawaan perangkat ini hanya satu pasang, sedangkan pasangan lainnya sudah pernah mengalami pergantian dengan nomor seri yang berbeda. Nomor seri transistor 2SD188A sebagai NPN dan 2SB545A sebagai PNP merupakan produk dari NEC Elektronik. Sekarang transistor ini tidak diproduksi lagi atau discontinue, sehingga jika kita mencari penggantinya sangat sulit ditemukan. Kita mulai dengan analisis kerusakan dan perbaikan modul PCB utama. Cuci terlebih dahulu modul dengan menggunakan air sumur atau deterjen. Modul telah selesai dicuci, termasuk plat pendingin transistor penguat akhir. Biarkan selama minimal 24 jam hingga kering total. Sisa thermal pasta yang menempel pada plat pendingin sulit dibersihkan dengan air biasa. Perlu dibersihkan dengan thinner pembersih. Periksa kondisi kapasitor fungsi filter pada rangkaian power supply simetris. Lepas kapasitor tersebut untuk mempermudah pemeriksaan komponen lainnya. Ini adalah kapasitor fungsi filter tegangan simetris utama untuk menyuplai tegangan power amplifier. Kapasitas 4700 mikrofarad 50 volt sebanyak 2 buah. Dan kapasitor ini adalah fungsi filter pada rangkaian regulator 32 volt DC untuk rangkaian pada panel depan, diantaranya tone control, equalizer phono, dan preamplifier mikrofon. Lakukan pengukuran dan pengecekan parameter ESR, tegangan loss, dan kapasitas pada kapasitor tersebut.
Terdapat beberapa kapasitor dengan kondisi sudah tidak layak dipergunakan, di antaranya 47 mikrofarad 50 volt, 47 mikrofarad 16 volt, dan 2 buah 4700 mikrofarad 50 volt. Kapasitor perlu diganti. Bersihkan terlebih dahulu permukaan dan lubang PCB, posisi di mana kapasitor yang telah kita periksa sebelum dilakukan pemasangan dan pergantian. Periksa kondisi kapasitor pada rangkaian driver power amplifier. Amplifier 2 kanal atau stereo, sehingga jumlah komponen dikalikan 2 atau berpasangan. Hampir seluruh kapasitor mengalami kebocoran dan korosi pada pin dan tidak layak dipergunakan. Ini adalah kapasitor fungsi kopling input signal audio rangkaian power amplifier yang diumpankan ke transistor diferensiator. Kapasitor berbeda dari yang lain menggunakan kualitas terbaik. Ya, kapasitor fungsi kopling input power amplifier kondisinya masih bagus. Ini adalah kapasitor kualitas tinggi, jarang mengalami kerusakan walaupun usianya sudah tua. Banyak kotoran yang tersembunyi di balik kapasitor, sehingga PCB perlu dibersihkan ulang. Terdapat beberapa komponen, di antaranya resistor, pernah mengalami pergantian. Ini adalah resistor fungsi penahan arus emitor transistor penguat akhir. Resistansi terlihat tidak sesuai, seharusnya menggunakan nilai 0,33 ohm. Yang terpasang nilai resistansi 3 ohm, jenis resistor seharusnya kapur dengan daya 3 watt. Pasang dan lakukan pergantian kapasitor elektrolit pada rangkaian driver power amplifier. Ganti resistor fungsi penahan arus emitor transistor atau RE penguat akhir dengan nilai dan daya semestinya, yaitu 0,33 ohm 3 watt, termasuk satu buah resistor yang gosong. Resistor ini berfungsi sebagai penahan arus basis atau R basis transistor penguat akhir, resistansi 6,8 ohm. Periksa kondisi transistor pendorong penguat akhir sejumlah 2 pasang atau 4 buah.
Transistor pendorong penguat akhir menggunakan nomor 2SD438 sebagai NPN dan 2SB560 sebagai PNP. Transistor harus memiliki nilai HFE minimal 60. Satu buah transistor terindikasi nilai HFE kurang dari 60, yaitu terukur hanya 20. Transistor tidak layak pakai. Rentang nilai HFE untuk nomor seri ini adalah 60 hingga 560. Demi keseragaman dan performa terbaik, kita ganti semua pasangan transistor. Ini adalah nilai HFE transistor pengganti kondisi baru. Tertera nilai HFE 319. Periksa transistor penguat awal dengan nomor 2SC1951, masing-masing satu buah per kanal. Transistor terukur masih layak pakai, nilai HFE 86, di atas nilai minimum yaitu 50. Berikutnya, periksa transistor fungsi driver bias penguat akhir dengan nomor 2SC711. Pengatur bias menggunakan variabel resistor 470 ohm, masing-masing satu buah per kanal. Ya, ini adalah transistor driver bias penguat akhir nomor 2SC711E. Keberadaannya sudah langka di pasaran. Transistor kondisinya masih bagus, namun perbedaan nilai HFE di antara keduanya sangat signifikan. Oleh karena itu kita ganti dengan persamaannya. Sebagai penggantinya, kita gunakan transistor dengan nomor 2N2222 memiliki karakteristik identik dengan transistor bawaan. Transistor ini ditempatkan pada area plat pendingin transistor penguat akhir saat bekerja mengeluarkan suhu tinggi. Periksa kondisi variabel resistor pengatur bias transistor penguat akhir. Resistansi variabel resistor 470 ohm linear. Resistansi variabel resistor masih dalam batas toleransi. Variabel resistor masih layak dipergunakan. Atur posisi variabel resistor mentok ke arah kiri. Nilai resistansi harus diatur ulang untuk menentukan tegangan emitor transistor penguat akhir. Beranjak ke rangkaian speaker protektor, periksa kondisi kapasitor filter sejumlah 4 buah. Tegangan rangkaian speaker protektor berdiri sendiri. Sumber tegangan diambil dari sekunder transformator power supply sebesar 20 volt AC. 4 buah kapasitor filter rangkaian speaker protektor telah dilepas. Selanjutnya lakukan pengukuran.
Ini adalah kapasitor filter 47 mikrofarad 6,3 volt. Terukur masih bagus, namun kondisi fisik sudah tidak memungkinkan. Lakukan pengujian juga terhadap 2 buah transistor penggerak relay. 1 buah transistor telah mengalami pergantian dengan nomor tidak sama dengan transistor bawaan. Nomor transistor yang seharusnya terpasang adalah 2SC1364. Transistor teridentifikasi nilai HFE tidak layak. Transistor perlu diganti. Dikarenakan transistor sulit didapat, oleh karena itu kita ganti dengan persamaannya menggunakan 2SC1815. Relay menggunakan koil dengan tegangan kerja 24 volt DC. 2 saklar untuk memutus dan menyambung koneksi ke speaker. 2 pasang transistor penguat akhir kondisinya sudah tidak layak. Nomor seri 2SD188A dan 2SB545A. Transistor ini tidak diproduksi lagi sehingga sangat langka di pasaran. Sebagai penggantinya dapat mempergunakan transistor persamaannya yaitu 2M3055 dan MJ2955. Aplikasikan thermal pasta dan mica isolator pada bodi transistor, termasuk pada bodi transistor 2SC711 masing-masing 1 buah per kanal. Pasang terlebih dahulu plat pendingin transistor penguat akhir yang diperkuat dengan 1 buah skrup di bagian bawah PCB. Penggantian transistor penguat akhir telah selesai. Bersihkan lapisan bawah modul PCB utama dengan cairan thinner pembersih. Proses analisis kerusakan dan perbaikan modul PCB utama telah selesai. Jika ada masalah akan kita evaluasi saat pengujian. Beranjak ke modul PCB rangkaian panel depan, terdiri dari rangkaian pengatur nada, pengatur volume utama, pengatur balance, preamplifier mikrofon, preamplifier playback dan record fungsi input dan output tape player, equalizer fungsi input phono, dan mode suara. Lepas PCB sambungan kabel input audio dari soket RCA panel belakang agar lebih mudah proses analisis kerusakan dan perbaikan serta pembersihan saklar fungsi input. Kondisi lapisan bawah modul PCB pengatur nada dan preamplifier kondisinya sangat kotor. Periksa kondisi potensio pengatur nada sejumlah 2 buah, balance, volume utama, dan level mikrofon.
Lepas 3 buah potensio yang terdapat pada PCB, yaitu pengatur nada dan balance. Bersihkan bodi potensio dengan menggunakan cairan anti karat. Ini adalah potensio pengatur balance. Nilai resistansi 250 kilo ohm M-N. Kode M-N artinya potensio ini dirancang khusus untuk fungsi pengatur keseimbangan suara. Pada posisi tengah atau pukul 12, kedua jalur berada pada titik seimbang atau sinyal sama besar, biasanya 0 dB atau 50/50. Saat diputar ke kiri dari tengah, satu sisi mengecil dengan cepat, sementara sisi lainnya tetap penuh. Begitu pula sebaliknya saat diputar ke kanan. Potensio memiliki pin 6 buah. Tidak bisa digunakan fungsi lain seperti volume atau pengatur nada, karena dirancang khusus sebagai pengatur balance atau pick up blend pada gitar atau bass elektrik. Potensio masih terukur normal. Resistansi pin nomor 1 dan 3 terukur 250 kilo ohm pada kedua karbon track. Posisi minimum dan maksimum resistansi pada pin nomor 2 ke nomor 1 dan nomor 3 terukur 0 ohm. Potensio masih layak dipergunakan, hanya perlu dibersihkan. Ini adalah potensio pengatur nada. Memiliki nilai resistansi 100 kilo ohm AX2. Kode AX2 menunjukkan potensiometer stereo atau ganda dengan karakteristik resistansi audio logaritmis dan memiliki 2 jalur dalam satu badan komponen. Potensio terukur 100 kilo ohm lebih. Kemungkinan sambungan pin potensio kotor. Potensio perlu diperbaiki pada sambungan pin nomor 1 dan 3. Posisi kontrol shaft minimum dan maksimum pin nomor 2 ke nomor 1 dan nomor 3 terukur normal. Resistansi terukur 0 ohm. Berikutnya potensio pengatur level mikrofon. Memiliki resistansi 10 kilo ohm B. Kode B artinya karakteristik potensio linear. Dengan kata lain, resistansi pada potensio ini berubah secara konstan dan lurus, mengikuti putaran poros atau tuasnya. Mur dan tangkai potensio terlihat berkarat. Hal ini yang mengakibatkan knop potensio sulit dilepas. Bersihkan dengan cairan anti karat dan kontak cleaner. Input mikrofon menggunakan soket audio dengan diameter lubang 6,5 mm. Bersihkan koneksi soket dengan kontak cleaner. Modul PCB saklar mode suara yang terdiri dari mode loudness, filter low, dan high, kondisinya sangat kotor.
Permukaan PCB dan saklar tertutupi lumpur dan kotoran minyak. Bersihkan modul dengan menggunakan cairan thinner pembersih. Saklar menggunakan jenis DPDT, model tangkai toggle. Bersihkan koneksi saklar dengan kontak cleaner. Sama halnya dengan saklar fungsi muting, bersihkan koneksi saklar dengan kontak cleaner. Saklar ini berfungsi mengurangi level suara sebesar minus 20 dB pada semua input audio termasuk mikrofon. Potensio pengatur volume utama memiliki resistansi 250 kilo ohm, karakteristik linier, model potensio ukuran besar. Model ini biasanya memiliki kualitas dan keawetan yang tinggi. Lanjut ke PCB pengatur nada. Periksa kapasitor elektrolit fungsi filter pada bagian input tegangan utama modul. Terdiri dari 4 buah kapasitor. Ya, hanya satu buah kapasitor elektrolit yang perlu diganti, yaitu kapasitas 470 mikrofarad 25 volt. Periksa seluruh kapasitor pada blok rangkaian pengatur nada, preamplifier mikrofon, preamplifier input dan output tape player, dan equalizer phono. Modul PCB panel depan menggunakan komponen utama pasangan transistor 2SA992 dan 2SC2240. Seluruh kapasitor fungsi filter dan kopling pada modul rangkaian panel depan telah selesai diperiksa dan diganti. Bersihkan permukaan PCB dari kotoran minyak yang banyak menempel bekas perbaikan teknisi sebelumnya. 5 buah saklar fungsi input audio menggunakan jenis DPDT 2x3. Bersihkan saklar dengan kontak cleaner. 3 buah potensio pengatur nada dan balance telah dibersihkan dan resistansi sesuai dengan yang seharusnya. Pasang kembali potensio pada posisinya masing-masing. Bersihkan lapisan bawah modul PCB panel depan dari kotoran lumpur dan sisa flux timah solder.
Modul PCB panel depan telah selesai diperbaiki. Jika ada masalah akan kita evaluasi pada pengujian. Soket output headphone bersatu dengan saklar power utama dan konfigurasi speaker output. Bersihkan soket dengan kontak cleaner. Kontrol shaft saklar power utama sedikit bengkok, setengah bagian batang tuas tertekan. Coba kita perbaiki. Kebocoran arus input AC terhadap casing diakibatkan oleh saklar ini. Fungsi saklar utama berada pada bagian belakang. Terdapat 2 pin saklar. Untuk memperbaikinya, kita lepas terlebih dahulu kabel dan kapasitor peredam saklarnya. Ya, terlihat di sekitar pin saklar, plat PCB sepertinya gosong terbakar. Lanjut bongkar plat PCB yang diperkuat dengan 3 buah jepitan. Mekanisme saklar terlihat seperti ini. Bersihkan 2 pin koneksi saklar yang kotor karena faktor usia. PCB gosong terbakar diakibatkan oleh percikan api saat saklar bekerja menyambungkan arus. Sedangkan koneksi pin memiliki resistansi tinggi karena kotor. Saklar telah dibersihkan dan bagian PCB yang gosong kita kerik dengan pisau. Bagian yang gosong itulah yang mengakibatkan munculnya resistansi antara pin saklar dengan bodi. Tangkai saklar dalam posisi off. Jarum multimeter tidak menunjuk. Coba aktifkan saklar ke on. Ya, jarum multimeter menunjukkan resistansi 0 ohm. Koneksi saklar sudah sempurna. Coba ukur salah satu pin saklar terhadap bodi. Ya, jarum multimeter tidak menunjuk atau resistansi tak terhingga. Berarti saklar sudah aman karena tidak ada kebocoran arus AC. Coba kita uji dengan tes pen. Apakah lampu indikator tes pen masih menyala? Ya, lampu indikator tes pen tidak menyala, menandakan tidak ada kebocoran arus AC. Permasalahan pada saklar power utama telah selesai diperbaiki. Semoga saklar dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya kita perbaiki terminal output speaker yang mengalami kerusakan pada baut penjepit kabel. Sepertinya kerusakan diakibatkan oleh benturan sehingga baut mengalami bengkok dan plastik kepala baut terlepas. Potong pangkal baut yang merupakan pembatas agar baut tidak terlepas dari terminal. Terdapat 6 buah baut terminal yang harus diganti. Kepala baut warna merah 2 buah dan warna hitam 4 buah. Baut terminal pengganti kita temukan dari perangkat audio model lain. Perlu dibersihkan terlebih dahulu karena kondisinya sedikit korosi. Bersihkan juga plat mur yang menempel pada blok terminal dengan cairan anti karat. Sebagai pembatas, aplikasikan lem epoksi pada ujung baut. Oke, terminal output speaker telah selesai diperbaiki.
Bersihkan rangka besi penyangga modul PCB utama dan transformator dari kotoran lumpur dan korosi. Sebagian permukaan plat lengket dengan cairan minyak. Perlu dibersihkan dengan cairan thinner pembersih. Bersihkan juga soket RCA fungsi input dan plat panel belakang, sebagian permukaan terkena korosi. Rangka modul dan plat panel belakang telah selesai dibersihkan. Selanjutnya, kita lakukan pengujian tegangan output sekunder transformator power supply. Transformator memiliki dua output, yaitu tegangan single dan simetris. Kabel warna ungu hitam ungu adalah output tegangan simetris, sedangkan kabel warna oranye output tegangan single. Tegangan simetris terukur 26,3 volt AC. Tegangan ini untuk menyuplai power amplifier dan rangkaian lainnya. Tegangan single terukur 21,4 volt AC. Tegangan ini untuk menyuplai rangkaian speaker protektor. Dengan demikian, kondisi transformator dan saklar power utama bekerja dengan baik. Mulai pasang kembali semua modul dan komponen pada posisinya masing-masing. Pada model AU strip 4900 ini, tegangan input ke rectifier tidak menggunakan sekring pengaman, sedangkan output speaker tidak dipasang sekring karena memang sudah menggunakan speaker protektor. Semua modul telah selesai dipasang. Untuk memastikan tegangan simetris utama bekerja,
kita coba lakukan pengukuran pada titik pin kapasitor filter tegangan simetris dengan kapasitas 4700 mikrofarad 50 volt. Hubungkan kabel AC input utama ke sumber listrik dan aktifkan saklar power utama. LED indikator power telah menyala warna merah, menandakan sistem telah bekerja. Ya, tegangan simetris terukur sebesar 36,2 volt DC. Tegangan input dari transformator sebesar 26,3 volt AC. Secara perhitungan, konversi dari AC ke DC menghasilkan tegangan 37 volt DC. Hasilnya mendekati karena pengukuran saat ini sudah terbebani oleh rangkaian. Ada drop sekitar 1 volt DC. Tegangan supply untuk modul PCB panel depan terukur 32 volt DC. Tegangan negatifnya terukur 31,4 volt DC. Selanjutnya adalah mengatur ulang posisi resistansi VR01 dan VR02 yang berfungsi sebagai bias current adjustment transistor penguat akhir. Siapkan multimeter pada pengukuran DC. Hubungkan test lead merah pada sisi R39 dan test lead hitam pada sisi R40. Ini untuk kanal R atau kanan. Langkah ini telah kita bahas pada konten video restorasi Sansui model AU strip 2900. Posisi volume kontrol minimum. Hidupkan perangkat dan tunggu hingga 3 menit sebelum mengatur posisi VR02 untuk kanal kanan. Sepertinya ada masalah dengan komponen power amplifier. Tidak ada perubahan nilai tegangan pada multimeter saat VR diatur. Ya, permasalahan pada transistor driver bias. Saya keliru dalam pemasangan pin transistor. Transistor pengganti menggunakan nomor 2N2222. Susunan pin berbeda dengan transistor bawaan. Ya, pin transistor driver bias pengganti telah kita sesuaikan dengan marking di PCB. Kedua transistor pada masing-masing kanal telah terpasang dengan benar. Sekarang kita lanjut atur bias transistor penguat akhir kanal kanan. Atur VR02 hingga didapat tegangan sebesar 13 mV DC tampil di layar multimeter. Lakukan hal yang sama pada kanal kiri. Proses pengaturan arus bias telah selesai. Power amplifier siap dipergunakan. Kita uji perangkatnya. Hubungkan terminal output speaker ke speaker impedansi 8 ohm. Sumber input dari smartphone melalui fungsi input tuner pada perangkat. Amplifier sudah bisa bekerja menguatkan signal audio dari smartphone. Sebagian saklar mode masih perlu dibersihkan. Fungsi saklar masih belum sempurna.
Sesuai dengan permintaan pemilik, yaitu Pak Joni, perangkat ini perlu ditambahkan mode input Bluetooth agar mempermudah koneksi dari smartphone. Oleh karena itu, kita siapkan komponen yang dibutuhkan berupa modul Bluetooth Music Receiver dan sebuah DC to DC converter untuk menurunkan tegangan dari power supply simetris utama tegangan 36 volt menjadi 5 volt DC. Titik sambungan sumber tegangan input modul DC to DC converter diambil dari tegangan positif power supply simetris utama, yaitu dari pin kapasitor elektrolit C606 4700 mikrofarad 50 volt. DC to DC converter atau regulator menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor LM2596, input tegangan maksimal 40 volt dan tegangan output maksimal 35 volt. Kemampuan mengalirkan arus maksimal 3 ampere. Sebelum digunakan, kita perlu mengatur terlebih dahulu tegangan output dari modul DC to DC regulator ini. Untuk kebutuhan tegangan kerja modul Bluetooth, dibutuhkan tegangan sebesar 5 volt DC. Kedua modul telah kita rakit di atas PCB dot matrix, termasuk kabel sambungan tegangan input dan signal audio output telah kita pasang. Agar tidak mengganggu dan merusak modul serta komponen bawaan perangkat, modul Bluetooth kita tempatkan pada plat aluminium pendingin transistor penguat akhir. Signal audio output modul Bluetooth dihubungkan dengan soket RCA fungsi input tuner. Sekarang coba nyalakan perangkatnya. Apakah modul Bluetooth sudah bisa bekerja? Aktifkan saklar fungsi input tuner dan hubungkan audio dari smartphone dengan mode Bluetooth. Oke, proses penambahan modul Bluetooth Music Receiver telah sukses. Selanjutnya, bersihkan plat panel depan perangkat yang terbuat dari aluminium. Cuci permukaan panel dengan air deterjen, termasuk knop potensio dan saklar. Plat panel depan dan knop telah selesai dicuci dan siap dipasang. Base plate kondisinya sangat kotor, tertutupi oleh lumpur rendaman banjir. Bersihkan dengan air deterjen. Plat cover atas sebagian permukaan kusam dan terkena korosi. Oleh karena itu, plat cover kita lakukan pengecatan ulang. Sebelum memasang knop saklar fungsi, alangkah baiknya kita aplikasikan lem kuning pada tangkai saklar agar tidak mudah lepas.
Semua komponen casing telah rapih terpasang dan siap diuji coba. Proses restorasi amplifier Sansui model AU strip 4900 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.